Halo Sobat SAC, bertemu lagi dengan saya Ahmad Yani, kembali lagi di channel Seta Accurate Consultant. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tutorial ya tentang pembuatan database dan transaksi perusahaan tambang atau mining ya, karena banyak yang request juga ya, karena kayaknya bisnis di bidang tambang atau mining ini sedang up, jadi banyak klien yang tanya, Pak, bikin dong tutorialnya gimana sih kalau untuk mining atau tambang ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke database-nya. Oke, di sini saya sudah buatkan database-nya, tapi ini belum saya setup ya. Jadi ini udah saya buat database-nya, Seto Mining, dan kita akan coba setup dulu ya, karena ada sedikit perbedaan di bagian setupnya yang mesti Bapak Ibu make sure ini sudah benar ya. Oke. Ini saya isi dulu ya. Ini saya jelaskan kembali untuk tanggal mulai data. Ini adalah tanggal mulai Bapak Ibu menggunakan Accurate ya. Jadi misalnya menggunakan Accurate-nya di bulan 4 ini, berarti kan cut off-nya di tanggal 31 bulan 3 ya. Kita isi. Oke, ya, fitur dasar ini kalau untuk tambang ya seharusnya mereka sudah masuk PPN ya, karena PPN ada 11% sekarang, jadi ini bisa diaktifkan ya. Potong pajak pasal 23 ini juga wajib dicentang ya, karena ada jasa ya pertambangan untuk pemotongan PPh 23-nya, jadi ini perlu dicentang ya. Untuk persetujuan ini opsional. Lalu bagian aset ya, aset perusahaan ini adalah bisa dibilang vitalnya ya untuk pertambangan ini ya, karena nanti beberapa pembelian akan kita akuin sebagai aset ya. Oke. Ini centang, ini anggaran opsional ya. Jadi 3 poin ini wajib dicentang ya Bapak Ibu. Cuman kalau ada kelupaan ini tenang aja, masih bisa ditambahkan di bagian preferensi, nantinya diupdate ya. Jadi fitur dasarnya 3 ini wajib dicentang untuk perusahaan tambang. Oke. Lanjut. Ya, ini di bagian penjual ini semuanya cuma informasi tambahan aja ya. Ini wajib, tidak wajib sebenarnya, ini opsional ya. Ini mau dicentang masalah TOP, term of payment, ini juga boleh ya. Oke, ini yang mau ada salesman juga bisa. Poinnya ini opsional. Cuman kalau yang 3 tadi itu wajib ya. Di bagian pembelian ya, ini juga sebenarnya opsional ya. Mau ada PO tinggal dicentang, kalau enggak ya nggak masalah ya. Oke. Di bagian persediaan ya, ada tambang yang memang kita stok, ada juga yang cuman dia di jasa pertambangan aja ya. Untuk kali ini yang akan kita bahas lebih ke jasa pertambangannya. Jadi yang kita jual adalah jasa miningnya nanti ya. Jadi kita tidak stok miningnya. Oke. Jadi di sini in case ya kan kita tidak pakai stoknya, jadi tidak ada setup untuk satuan ya. Kegiatan produksi dan praktik barang juga kita tidak ada ya, karena ini kita pure di jasa miningnya aja. Oke. Ini saya lanjut. Oke. Nah ini di tutorial kali ini saya akan pakai data akun perkiraan yang basic dari Accurate ya. Cuma nanti akan ada sedikit penyesuaian aja ya, karena mungkin akun-akunnya sedikit berbeda kata-katanya ya di perusahaan mining ini. Oke. Sekarang kita lagi proses ya pembuatan database-nya. Oke, sudah selesai proses load database-nya. Oke, ini seperti biasa kita tutup ya. Nanti ini akan kita tambahkan seiringan dengan transaksi. Oke, ini database kosongannya sudah ready ya. Nanti ada beberapa akun yang akan kita sesuaikan ya. Nah, step pertama adalah yang pasti penanaman modal ya. Penanaman modal setoran awal akan kita coba input
Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Oke, untuk penanaman modal kita di bagian cashbank, kita masuk ke penerimaan ya. Ini setoran modal awal ya. Oke, ini anggap uangnya masuk ke bank. Ini sebagai modal awal kita. Ya. Oke, ekuitas saldo awal kita masukin. Misalnya di sini saya di 50 miliar. Oke, lanjut. Simpan. Oke. Itu anggap modal awal kita sebesar 50 miliar ya, ini in cash saja. Oke. Nah, untuk tahap-tahap awal ditambang tentunya kita akan ada banyak proses biaya yang keluar ya, karena proses pertambangan itu bakal menggunakan banyak biaya. Cuman nantinya biaya ini akan kita pisahkan dua macam ya. Pertama memang yang biaya yang direct yang langsung kita akuin sebagai biaya. Ada lagi biaya-biaya yang akan kita akuisisi sebagai asetnya kita gitu ya. Nanti asetnya ini juga bentuknya bisa aset berwujud sama aset yang tidak berwujud gitu ya. Jadi aset-asetnya itu bisa nanti berupa izin pertambangan gitu kan, itu juga bisa kita jadikan sebagai aset tidak berwujud kita ya. Oke, terus cara pengaplikasiannya kayak gimana di Akurat nih akan saya praktekkan langsung ya. Oke, jadi untuk misalnya kita ada perizinan ya, kita ngurus surat izin segala macam gitu kan, itu biasanya kita punya biaya ya. Nah, jadi kalau untuk kita mau akuin perizinan itu sebagai hutang kita dulu, yang mana pada saat pembayaran kita nggak langsung direct nih gitu kan, itu nanti bisa melalui faktur dulu ya. Jadi kita buat faktur ya. Di sini kita input nama suppliernya siapa. Ini kan tadi masih kosong ya. Contoh saya bikin PT Abadi Jaya contoh. Oke, ya, ini nomor tagihannya. Oke, nah karena ini nantinya saya mau akuin sebagai aset, maka saya klik yang button ini yang hijau, pembelian aset. Jadi saya klik pembelian aset. Oke, nanti dia akan secara otomatis membuatkan akun perkiraan pembelian aset, ya. Oke, nama asetnya contoh ya. Ini contohnya perizinan tambang misalnya. Ya, jadi perizinan ini bisa juga kita jadikan aset kita ya, yang nanti akan diamortisasi ya, karena biayanya juga cukup ya. Di sini contoh untuk perizinannya kita budgetkan sebesar 300 juta. Oke. Ini di Akurat PPN akan otomatis 11% ya kalau ada PPN ya. Kalau enggak ya ini dicentang. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini saya save. Ya. Nanti untuk di accounting ya, pada saat kita terima tagihan ini ya, ini kita cek jurnalnya, dia masuk ke pembelian aset, lawannya pada hutang. Di situ kita punya hutang sebesar 300 juta yang nanti untuk proses pembayarannya kita tinggal menggunakan faktur pembelian dan pembayaran pembelian di sini ya. Ini misalnya kita bayar yang tadi Abadi Jaya, ini kita mau bayarnya pakai rekening kita yang mana ya. Ini kita ambil tagihannya. Oke. Ini 300 juta kita bayarkan ini kita bayarkan. Nah, selesai. Sampai situ hutang kita sudah lunas, kita sudah bayar gitu. Nah, untuk pengakuan asetnya, jadi nanti kita di sini nih di aset tetap ya. Pertama, kita cek dari kategori asetnya dulu ya. Oke. Nah, ini dari Akurat kan belum membuatkan kategori sama sekali ya. Jadi kategori aset ini Bapak Ibu perlu buat dulu nih. Kategori itu kayak apa? Kayak tanah, bangunan gitu loh. Itu bisa dibuatkan kendaraan ya. Contoh di sini saya bikin masternya dulu deh. Ini kan udah pasti ada tanah. Lalu ada bangunan. Lalu misalnya di sini saya pisahin ada perizinan, saya bikin kategori satu lagi. Oke,
ada kendaraan misalnya. Oke, jadi kalau kategori aset ini bebas ya, tergantung pengkategorian di perusahaan Bapak Ibu. Oke, nah setelah kategorinya sudah, kita cek di kategori asetnya ya. Kalau kategori aset ini kan memang sudah dari pajak ya, jadi golongan 1, 2, 3, 4 itu sudah dibuatkan oleh si Accurate secara otomatis ya. Jadi kita cukup buat kategorinya aja. Oke, setelah dibuatkan kategorinya, baru di sini kita daftarkan asetnya kita nih di sini di bagian aset tetap. Ya, oke. Nah ini kita kasih nama, misalnya tadi ya karena perizinan tadi. Oke, perizinan tambang. Nah ini mau mulai kapan nih asetnya disusutkan ya? Jadi kalau di Accurate itu tanggal 1 sampai 15 itu dia disusutkan di bulan tersebut, tapi tanggal 15 ke belakang dia akan disusutkan di bulan selanjutnya. Ini in case saya anggap dari tanggal 1 April ya. Nah di sini ada pertanyaan, asetnya berwujud atau tidak ya. Kalau kayak perizinan gini, maka Bapak Ibu perlu centang ini, ya asetnya itu tidak berwujud ya. Tuh, jadi tidak berwujud asetnya. Nah nanti di sini akunnya tinggal disesuaikan ya. Karena tadi ini pakai akun defaultnya Accurate, makanya di sini ada tanah, gedung, kendaraan yang akan muncul otomatis, gitu loh ya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal pilih ya. Ini saya ubah dulu biar kita sesuaikan ya dengan case transaksi kita. Contoh saya ubah ya, untuk yang gedung deh saya ubah. Ini jadi perizinan misalnya. Oke. Ini juga saya ubah. Lalu beban. Ini saya ubah ke perizinan. Oke, ini udah saya sesuaikan di perizinan ya. Nah di sini di aset tetap kita kembali lagi. Nah ini akun asetnya saya masukin ke perizinan ya. Nah ini karena dia asetnya tidak berwujud, maka dia akan langsung diamortisasi. Makanya di sini dia langsung minta beban penyusutannya ya. Nah ini beban penyusutan perizinan. Oke, poinnya 1. Nah di sini kita tentukan umur asetnya ini secara komersil ya. Kalau secara pajaknya kan tadi sudah ditentukan tuh 4, 8, 16, 20. Tapi secara komersil ini biaya ini mau diamortisasi berapa lama? Misalnya selama proyek berjalan, misalnya selama 8 tahun ya, in case. Jadi dia akan susut atau habis nilainya selama 8 tahun. Oke. Lanjut. Nah kategori asetnya dia akan masuk kemana? Ini yang tadi udah kita buat ya. Ini in case saya masuk ke perizinan ya. Dia masuk ke kategori pajak atau enggak? Kalau iya masukin, nah dia masuknya ke golongan berapa ya. Contoh saya masukin ke golongan 2. Oke. Nah akun perkiraan ini bisa kita pilih yang aset tadi. Sebentar, tadi pembeliannya. Pembelian aset. Ya, ini akunnya. Oke, sebesar 300 juta. Oke, benar ya 300 juta. Oke, ini saya simpan. Sip. Nah, sampai situ saya sudah punya aset nih, si perizinan tambang ya di sini. Oke. Nah, setelah dari sini asetnya sudah ada, nextnya ke mana lagi? Nah, kalau untuk biaya-biaya yang direct atau langsung ya Bapak Ibu, itu bisa nanti pada saat kita di bagian pembelian ya, kan kita input faktur pembelian lagi nih, kita input lagi yang baru, kita tulis lagi nama suppliernya siapa di sini. Contoh saya buat baru. Oke, ini saya buatkan baru. Ya, ini nomor fakturnya.
Nah, kalau memang itu biaya yang sifatnya direct yang tidak kita akuin sebagai aset, Bapak Ibu tidak perlu ke tab yang ini nih ya. Oke, tapi itu bisa dibuatkan nanti jasanya ya, atau mau langsung expense di tab yang RP ini nih ya. Di tab yang RP ini langsung akan muncul akunnya. Misalnya tadi perizinan. Ya, kalau dia tipenya mau dimasukin ke biaya langsung ke sini nih. Ya. Contoh. Ya, nah di sini banyak sekali ya, misalnya kayak bensin, tol, kendaraan itu kan nggak masuk ya, jadi itu bisa langsung ke sini ya. Ya kan ini bensin, tol, kendaraan bisa untuk alat-alat berat masuk ke bagian bensinnya, di sini bisa kita input langsung nilainya ya. Oke, jadi kalau seperti ini kita tidak perlu buatkan dia aset lagi gitu. Oke. Nah, setelah dari aset tadi ya, kita sudah punya satu aset dan juga satu biaya ya. Ya nanti Bapak Ibu bisa lihat reportnya di sini. Kita lihat neracanya. Neraca per hari ini. Ya, nah ini nilai saldo investasinya kita, karena 300 jutanya tadi kita investasikan ke perizinan ya di sini. Oke, nah ini ada hutang kita yang tadi kita untuk biaya bensin, tol, kendaraan ya, dia akan masuk sini karena belum kita bayarkan tadi biayanya. Oke, setelah itu di tambang ini kedepannya sebenarnya lebih banyak mengeluarkan biaya-biaya ya, sebelum ke namanya ada produksi segala macam gitu loh. Nah, jadi semua biaya itu dikeluarkan caranya seperti tadi, antara poinnya sebenarnya cuma ada jadi dua gitu, antara jadi aset tetap itu berwujud atau tidak, atau langsung jadi biaya langsung. Poinnya dua itu gitu kan. Lalu untuk kita penagihan jasanya seperti apa gitu. Nah, untuk penjualannya sendiri, jasa tambangnya sendiri, pertama kita harus siapkan barang dan jasa ya, karena kita jualan jasa ya. Jadi kita buat satu master. Nah, ini jangan lupa jenis barangnya kita ubah ke tipe jasa ya. Misalnya ini dari pendapatan tambang saya bikin. Ya, jasa ini akan nanti kita tagihkan ke customer kita atas jasa tambang yang sudah kita kerjakan, ya. Oke, ini saya save. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke fitur penjualan. Lalu kita bikin faktur penjualan, kita tagih customernya atas jasa tambang kita. Ya, ini saya tambahkan dulu customernya. Oke, lanjut. Oh sorry, tadi di barang jasa yang tadi, karena jasa ini kita bisa setup untuk PPh 23 nya ya, nanti di sini ya untuk jasanya ya. Nah, ini kalau misalnya nanti belum muncul ya, kalau di sini belum muncul, Bapak Ibu bisa tambahkan di bagian pajak yang ini nih ya. Kita tambahkan master pajaknya di sini ya, ini PPh 23 masukin ya. Nah, ini banyak opsinya ya. Nah, misalnya tadi ini pengeboran pertambangan bisa ke sini ya, atau bisa ke sini juga, tergantung nanti jasanya kita ya. Kalau selain migas berarti kita bisa di sini, misalnya batu bara ya, in case ya. Ini ada persentasenya, nanti di setup lagi akun pajak penjualannya ya. Ini PPh 23 ya, penjualan ini 23, pembelian kalau kita ada pembelian. Oke, ini saya save ya. Nanti di sini tinggal kita input penambangan tadi ya, sudah muncul. Nah, ini kita save tuh. Nah, selesai itemnya, kita langsung pilih di sini ya, kita tagih atas pendapatan tambang tadi ya. Nah, ini kuantitinya boleh satu, atau klien juga ada yang pakai ukurannya per meter ya. Ini tergantung masing-masing ya. Ini saya buatkan satu aja, lalu di sini tagihannya kita ke customer atas jasa yang sudah kita lakukan. Misalnya ini 500 juta. Oke, lanjut ya. Sampai sini muncul PPh-nya ya. Selesai.
Kita simpan. Nah, sampai situ kita sudah akuin dia sebagai pendapatannya kita ya. Sekarang kalau kita lihat dia di sini pertama dari laporan ya. Kita cek di neracanya. Ini karena tadi in case-nya belum dibayarkan ya. Jadi akan muncul piutang di sini senilai 500 juta ya. Lalu kalau kita cek di laba ruginya ya, di tanggal 1 sampai akhir bulan misalnya tampil. Nah, ini muncul 500 juta dan 10 juta ya. Nah, ini belum semuanya keluar. Jadi akan muncul semua kalau sudah ditambahkan dengan amortisasi yang tadi itu aset gitu. Nah, cara amortisasinya seperti apa? Di-upgrade akan otomatis gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke perusahaan lalu proses akhir bulan ya. Ini saya pilih akhir bulan April, ini akan saya close ya. Ini saya simpan. Oke, ini karena belum tanggal akhir bulan ya, cuman ini karena untuk kita trial, ini saya next. Oke, tersimpan. Nah, ini kalau Bapak Ibu cek, ini kan awalnya profitnya 490 juta ya. Ini coba saya refresh. Nah di sini muncullah beban penyusunan perizinan tadi yang tadi kita amortisasi, jadi profitnya berkurang ya. Jadi nanti semakin banyak asetnya yang kita daftarkan itu setiap bulan juga akan tersusut ya atau teramortisasi gitu, sehingga nanti keuntungannya kita sendiri bisa kita langsung lihat dari sini ya gitu. Poinnya kalau di perusahaan jasa tambang sih kebanyakan seperti itu gitu loh. Jadi perbedaan mencoloknya di bagian biaya yang kita keluarkan, karena tidak semua jadi biaya tapi beberapa jadi aset gitu, sehingga biaya yang kita keluarkan kan nggak cukup gede gitu. Coba kalau tadi misalnya 300 juta di awal buat perizinan tadi kita langsung biayakan gitu, udah pasti ini minus gitu loh, keuntungan kita nggak ada keuntungan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita jadikan aset, maka dia setiap bulan akan melakukan susut atau amortisasi tergantung dari berapa lama kita susutkan aset tersebut. Oke, poinnya di situ aja ya. Oke, semoga penjelasan saya kali ini tentang perusahaan jasa tambang atau mining sudah cukup jelas. Cuman kalau masih ada yang ingin bertanya, silahkan komen aja di kolom komentar atau bisa menghubungi telepon kami yang ada di description ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Seto Accurate Consultant. Karena dukungan dari kalian lah kita bisa buat banyak banget nih video-video informatif yang lainnya. Oke, ditunggu untuk video selanjutnya. Kalau mau ada request silahkan komen juga ya, mau video tentang bisnis apa. Oke, sekian dari saya Ahmad Yani. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang accurate baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.